Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan antena microchip bowtie MIMO 2x2 dengan menggunakan software CST Studio Switch 2019. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat antena microchip ini. Frekuensinya diatur dari 2 GHz minimal 2 GHz sampai 6 GHz. Aplikasi CST ini cukup besar ya, jadi membuat agak sedikit lemot. Untuk langkah yang pertama yaitu dengan memilih modeling dan kemudian brick. Kita harus mengisi dulu parameter dari antena yang akan digunakan. Yang pertama kita buat substratnya dulu. Untuk WS sendiri merupakan lebar dari substratnya, sedangkan LS panjang dari substrat. Bahan yang digunakan yaitu menggunakan FR4 epoxy atau lossy metal. Langkah selanjutnya yaitu membuat feeder dari antena, yaitu sebagai pencatunya. Jangan lupa menggunakan fix point, kemudian WCS. Kemudian brick. W merupakan lebar dari feeder, sedangkan LF yaitu panjang dari feedernya, dan T ini merupakan ketebalan dari feeder. Bahan yang digunakan yaitu menggunakan cover ya. Kemudian setelah feeder dibuat, yaitu selanjutnya membuat patch dari segitiganya atau bowtie-nya, yaitu dengan menggunakan bahan yang sama yaitu cover.
ini merupakan ukuran yang telah dihitung dan parameternya diganti dengan menggunakan simbol huruf supaya lebih memudahkan untuk jika merubah-rubah dimensi dari antenanya. Nah, ini merupakan antena yang telah dibuat sebelum ditambahkan slot ya. Kemudian akan ditambahkan slot segitiga, yaitu dengan cara yang sama. Jangan lupa menggunakan VCS ya, supaya lebih memudahkan kita dalam membentuk segitiga dari antenanya. Ini adalah cara untuk menambahkan slot dari antena itu sendiri. Kemudian untuk menambahkan slot untuk antena yang sebelahnya, yaitu dengan cara yang sama, kita gunakan VIC dan WCS. Kemudian kita bentuk antena atau slot segitiganya. Dan oke. Kemudian kita klik feeder. Yang pertama feeder, kemudian klik boolean. Selanjutnya kita klik add untuk menyatukan kedua patch antena kepada feeder. Sedangkan untuk substrat atau untuk slotnya, kita klik boolean, kemudian substrat, kita blok slotnya dan kemudian enter, maka akan terjadi bentuk atau bisa kita lihat sendiri seperti yang tertera menjadi putih atau bolong. Dan ini adalah cara untuk menambahkan slot segi empatnya. Untuk menambahkan slot segi empat memiliki cara yang berbeda dari slot yang segitiga, yaitu dengan menambahkannya dengan cara seperti membuat feeder ya, dengan brick.
kemudian kita klik boolean dan subtract, kemudian di enter, dan antena akan ini adalah antena yang telah diberikan slot ya. Dan ini cara untuk menambahkan ground plane-nya. Dan ground plane dengan ketebalan yaitu 0,35, dan bahan yang digunakan adalah cover sama dengan patch atau feeder dari antenanya. Nah, setelah itu kita tambahkan port di bagian bawah dengan menggunakan fix phase. Kemudian kita klik di home, Marcos dan solver, kemudian port, kemudian calculate port. Nah, ini merupakan cara untuk menambahkan portnya. 3,6 itu merupakan lebar, sedangkan 1,6 merupakan tebal dari substratnya. Nah, setelah tambahkan port, kemudian kita lakukan simulasi antena di setup solver dengan akurasi minus 40 dB dan impedansi sebesar 50 ohm. Kemudian kita klik start, dan ini merupakan hasil antena yang telah disimulasi. Telah didapatkan nilai S parameter yaitu sebesar ini merupakan S parameter. Nah, ini ada S1-1-nya ada 4, yaitu telah terjadi simulasi sebanyak 4 kali. Nah, dan yang oranye ini merupakan simulasi yang terakhir dengan nilai sebesar minus 44 dB di frekuensi 5,5 MHz. Ini untuk impedansinya. Dan PSWR-nya bernilai 1, berarti bagus. Kemudian untuk directivity-nya di sini bisa kita lihat di frekuensi 5,5 MHz. Nah, ini merupakan gain yang didapatkan yaitu sebesar 3,8 dengan bentuk pola radiasi seperti kupu-kupu ya. Pola radiasinya adalah pola radiasi berjenis unidirectional. Nah, ini merupakan pola radiasi, bentuk dari pola radiasi yang bisa dilihat dari sisi 3D-nya. Nah, antenanya bisa terlihat dan bentuk pola radiasinya juga terlihat. Nah, ini dari sudut X ya. Nah, ini yang dari sudut Y. Nah, jika antena single element ini telah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka langkah selanjutnya kita lakukan atau kita tambahkan antenanya menjadi 2 atau MIMO dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama kita klik fix point di samping antena yang akan ditambahkan. Kemudian kita klik WCS dan komponen di blok semuanya dari mulai substrat, ground plane, dan feeder atau fetch antenanya. Kemudian kita transform. Kita klik mirror, kemudian copy. Nah, U ini merupakan sudut atau di mana antena akan kita copy. Nah, karena kita akan mengcopy antenanya ke sebelahnya yaitu di sudut V. Nah, jika seperti ini berarti antena sudah tercopy dengan nilai dimensi yang sama.
Nah, jangan lupa kita tambahkan kembali port antenanya dengan cara seperti menambahkan pada antena yang single elemen, yaitu kita fix phase di bagian feeder yang paling bawah. Nah, bisa kelihatan ya jika antena yang sudah ada port dengan yang belum. Kemudian kita klik home, kemudian Marcos, solver dan port, kemudian kita pilih. Nah, sebelum kita klik untuk portnya, kita klik dulu calculate. Nah, jika seperti ini berarti port telah terpasang. Kemudian kita lakukan simulasi seperti pada simulasi yang pertama. Nah, setelah kita simulasi didapatkan hasil seperti ini ya. Jadi ada perubahan dari antena single element dengan antena MIMO, yaitu dari antena MIMO bisa dilihat memiliki perbedaan, yaitu dengan adanya S21 dan S12. Nah, S12 dan S21 merupakan insertion loss, sedangkan S11 dan S22 merupakan return loss-nya. Nah, untuk nilai S11 dan S12 memiliki nilai yang sama. Begitu pula untuk nilai S12 dan S21. Nah, untuk nilai return loss-nya di sini didapatkan sebesar minus 46 di frekuensi 5,52. Nah, untuk PSWR-nya menjadi ada 2 karena antena di 2 dengan nilai 1. Berarti bagus atau ideal. Nah, untuk directivity atau pola radiasi bisa kita lihat di sini ada sedikit perubahan dari bentuk sebelumnya. Nah, untuk nilai gainnya juga menjadi sedikit turun dari 3,8 menjadi 3,1. Nah, ini merupakan directivity-nya. Nah, untuk antena yang satunya juga tidak berbeda jauh dengan antena yang satu. Nah, ini merupakan bentuk 3D-nya. Nah, jika antena sudah sesuai dengan spesifikasi, maka antena sudah bisa dipublikasi atau dicetak, kemudian diukur. Mungkin video saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.